kita baca bersama-sama. Kalau enggak saya akan merangin ini sedikit, nanti Ibu ditanya jawab. Kalau enggak sampai pun kita teruskan sesuai dengan we look at this book, Satya Dwaya Vatara. Ini judulnya Satya Dwaya Vatara. Satya ini kenyataan, Dwaya dua. Avatara ini seperti pengenalan atau ulasan atau judulnya disebut mengenali gerbang menuju kedua kenyataan. Satya ini kenyataan, Catur Arya Satya, Dwaya. Ini ditulis karena untuk juga menghargai teman-teman yang datang dari Jambi, karena ini ajaran dari Muara Jambi. Ini ditulis oleh Adisa Dipangkara. Jadi tidak terlalu dalam, tapi dalam arti kata untuk menjelaskan Dharma yang dipaparkan oleh Buddha dalam hal ini. Dharma artinya pelajaran-pelajaran, secara tepat mengajarkan tentang dua kenyataan atau keberadaan, kenyataan konvensi dunia dan kenyataan baku sebagaimana adanya. Yang satu yang namanya baku ini saya juga kita nggak tahu katanya yang dipilih, jadi ini mungkin kenyataan baku itu kenyataan yang akhirnya yang ultimate. Jadi yang satu itu konvensi di dunia, yang satu kenyataan sebenarnya seperti apa. Right. Makanya kita sebut, misalnya untuk ini kita gunakan kata kenyataan baku. Right. Jadi artinya itu ultimate. Jadi akhirnya kenyataan itu seperti apa. Misalnya ya kita tanya, kalau kita lihat misalnya air itu, tapi contoh itu juga nggak tepat. Tapi coba nanti kalian rasakan. Jadi ultimate itu akhirnya itu yang ada, kenyataan yang ada. Jadi satu kenyataan untuk konvensi, yang satu kenyataan akhirnya itu seperti apa. Makanya untuk sementara kita gunakan kata misalnya kenyataan aku. Right? Kecuali kalian ada pikir ada kata-kata yang lebih bagus atau enggak untuk terjemahan ultimate. Untuk sementara pakai itu ya. Jadi kalian tahu artinya gimana ya? Misalnya ya, ada berbagai bentuk air gitu, misalnya ada berbentuk air berlumpur, ada berbentuk yang kecap gitu, ada berbentuk misalnya seperti air warnanya yang merah, kemudian ada juga air yang membeku, ada juga air dalam bentuk uap, ya, degar. Lalu sebetulnya itu kenyataan air itu bermacam-macam. Ini cuma sebetulnya apa tuh? Ultimately what is that? Nah, dalam hal ini meminjam dari kimia dikatakan air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, H2O, right? So that sebenarnya ultimately what is that? Kenyataan konvensional di dunia ini ada 2 jenis, yang keliru dan yang tepat. Yang keliru juga ada, dan diberikan ada 2 macam. Mengapa kok disebut keliru? Itu satu, keliru karena ngertinya nggak benar. Misalnya kemudian nyatanya ada bulan di dalam tempayan,
ada gambar pantulan bulan bintang, right? Kamu anggap itu bulan, right? Tentunya keliru meskipun kelihatan ada bulan di sini. Konvensional dari konvensional itu keliru karena itu jelas bukan bulan atau virtual self. Ini salah lihat. Dan logika-logika dari filosofi yang keliru. Misalnya bahwa dunia ini datar. Ya, memang sampai sekarang juga masih banyak orang yang percaya gitu. Ya apa? Jadi mungkin itu juga dipengaruhi karena terlalu lama memakai daster, mungkin juga. Jadi itu jadi yang konvensi pun ada. Kita berpegangan pada kenyataan konvensional. Jadi ciri-cirinya itu apa sih kenyataan konvensional ini? Lalu di sini diterangkan, yaitu pengalaman yang kamu alami apapun yang timbul, hilang, tapi mempunyai efek, tapi mempunyai dampak. Misalnya sesuatu yang penglihatan misalnya, itu pun juga sesuatu yang timbul, hilang, tapi ada dampaknya, ada lihatnya, karena kamu bisa lihat. Atau segala sesuatu pun yang menimbulkan sesuatu dampak. Jadi ini ingin menjelaskan sebetulnya hampir semua fenomena di sini. Tapi juga dapat diterima jika tidak dianalisa terlalu mendalam. Seperti waktu itu kita ngomong, kalau kita ngomong dan jawabannya Hartono benar bisa waktu itu, Hartono yang namanya hidung mana kamu tunjukkan kira-kira seperti itu, kamu bilang ini hidung. Selama kita tidak menganalisa terlalu dalam, kita semua tahu hidung ini yang mana, right? Gak ada yang nggak tahu kan, yang bilang hidung. Tapi sebetulnya kalau dicari betul yang namanya hidung, misalnya itu pun ya, itu pun juga sulit untuk membatasi yang mana yang disebut hidung. Jadi tujuannya begitu. Tapi hanya ada satu kenyataan baku. Kenyataan baku itu hanya ada satu. Nah ini juga ada beberapa teori, meskipun orang lain bersikukuh ada dua jenis. Ini kata yang digunakan oleh beliau itu dharmata. Jadi ya dharma ini fenomena kejadian. Kata Sanskritnya kalau misalnya ada pendengaran, penglihatan, pikiran yang muncul, yang ditanyakan itu kejadiannya di mana, kita lalu menggunakan kata juga dalam bentuk istilah saja. Makanya disebut kejadiannya itu ada di Dharma Dhatu. Dharma kejadian Dhatu ini 4 elemen. Terus misalnya sebetulnya nanti kebiasaan untuk tahunya itu sendiri, itu dinamai dharmakaya. Nah di sini fenomena itu setiap kali kita mengalami sesuatu, ya setiap kali kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu atau berpikir tentang sesuatu, ini unit-unit pengalaman ini disebut dharmata. Jadi dharmata di sini ini hanya technical term untuk menerangkan yang ada. Tapi jika dharmata sama sekali tidak dapat ditunjuk, mengapa bisa ada 2, 3 atau lebih? Jadi artinya di sini masyarakat di Pangkaran Srijana itu menunjukkan bahwa sebetulnya kenyataan itu cuma hanya satu. Sebenarnya apa tuh yang ada di sini? Kita dapat menggunakan kata-kata konvensional untuk menunjukkan ini, seperti kenyataan yang baku itu tidak timbul dan tidak hancur. Tetapi dalam kenyataannya,
Tapi di dalam kenyataan baku yang tidak bisa dibeda-bedakan, tidak ada subjek sebagai landasan dan tidak ada sifat keberadaan sebagai objek. Kenyataan baku ini, kalau yang namanya pengalaman, itu hanya ada karena kamu alami. Dan makanya disebut fenomena. Karena kamu ada sesuatu di situ, kamu alami lalu ada. Makanya ini disebut fenomena. Tapi kenyataan baku ini ya ada, tanpa timbul, tanpa pergi, juga tidak ada subjek atau si pengamat maupun keberadaan yang sebagai objek yang yang tidak perlu diamati. Coba nanti mungkin kita singgung ini tujuannya saya untuk memperjelas, tapi kelihatannya ini malah mungkin membingungkan, membingungkan. But anyway, let's just play that. Perbedaan dalam sunyata, jadi ini sudah dikatakan bahwa tidak bisa dibilangkan bahwa the ultimate truth itu adalah sunyata. Saya terangkan sedikit ini. Sunya artinya nol, kosong. Sunyata ini artinya kekosongan, emptiness. Artinya tidak ada itunya. Misalnya saya punya dompet, ya saya bawa, lalu waktu saya mau membayar beli apa itu saya buka, oh dompet saya kosong dari uang. So ketidakadaan uang ini, maka saya bilang dompet saya kosong dari uang, empty of money. Sunya dari money, uang dari uang, sunya dari uang. Nah, keberadaan semua dikatakan di sini. Ini nantinya diterangkan meskipun tidak secara jelas. Di sini itu yang dibilang keadaan baku dari semuanya itu apa? Itu ultimately what is it there? Apa yang ada di situ? Itu tidak bisa diterangkan, tapi kita bisa terangkan yang ada itu ternyata semua yang ada itu mempunyai sifat sunya. Artinya empty from what? Kosong dari apa? Kalau dompet saya kosong dari uang, atau kamu juga bisa katakan di ruangan ini kosong dari gajah karena tidak ada gajahnya. Tapi kita mengatakan kekosongan dari gajah itu sebetulnya tidak bisa kita lihat hanya dengan panca indera. Kan hanya kosong, kan hanya tidak ada. Untuk bisa melihat sesuatu yang tidak ada itu tidak akan bisa. Jadi dikatakan semuanya itu kosong dari yang namanya swabhawa. Seperti yang kita kemarin terangkan. Pen ini kosong dari kepenannya ini. Jadi meskipun ini bisa kita sebut pen, tapi kalau kita cari benar-benar tidak akan ada sifat kepenannya yang ada di dalam sini. Misalnya ini pun misalnya ini kita bilang ini buku. Ini kita tidak bisa mengatakan ada sifat kebukuannya di sini. Loh, kalau tidak ada sifat kebukuannya, kok bisa disebut buku? Ya, karena ada tutupnya, ada covernya, ada isinya, dan ada bindernya. Makanya ini disebut buku. Ini misalnya ini buku ini ada lembaran-lembaran. Kalau buku ini satu lembar saya sobek, ini masih buku atau tidak? Masih buku. Kalau saya
sobek lagi satu lembar lagi, masih buku. Kalau saya sobek mungkin ini ada 20 lembar. Kalau saya sobek 10, masih buku, masih namanya buku tipis. Kemudian kayak sobek lagi. Misalnya tinggal satu lembar, masih buku atau tidak? Enggak, atau apakah enggak mungkin ada buku satu lembar? Mungkin ya? Ya mungkin kalau tinggal apa ada dua covernya masih, tapi isinya masih satu, masih buku kan ya. Tapi kalau satu lembar itu lagi satu, tinggal covernya masih buku kan, cuman cover buku kan, bukunya sudah bukan buku lagi kan. Kapan bukunya hilangnya? Karena unsurnya tidak lengkap sebagai buku. Jadi ini bisanya ada buku karena itu hanya nama dari unsur-unsurnya. Right. Tapi bukunya benar-benar itu adanya sebagai apa kalau begitu? No. Hanya nama, right? Hanya nama dari unsur-unsur itu. Seperti nasi lemak kan semalam. Jadi artinya di semua itu seperti ini. Makanya yang saya ceritakan ke kamu mengalami pagi bangun, mengalami siang tidur, kamu merasakan ini, merasakan itu. Unsur-unsurnya ini kita sebut saya, saling, atau itu yang namanya sunyata. Tapi sunyata itu sendiri, kalau dibilang, jadi dikatakan buku ini adalah sunya dari swabala sebagai buku, kosong dari, let's just say, kebukuan kan, yang kebukuan. Kan memang adanya hanya sebagai nama. Sebut ya, jadi sekarang itu yang namanya sunyata. Seperti enggak begitu sekarang untuk dimengerti. Sebab kalau kamu lihat, ini bukan berarti ini buku tiruan atau apa, enggak. Tapi buku itu sendiri kalau kita cari, tidak ada sifat buku. Ini yang dikatakan sunyata di sini. Pembedaan dalam sunyata itu sendiri sama sekali tidak mungkin ada. Karena yang namanya kosong, kamu tidak bisa, apa bisa kosong separuh? Apakah bisa itu kemarin kosong hari ini isi? Nggak bisa, karena kosong, keadaan kosong itu you cannot say anything. Dan ketika kita mengerti secara non-konseptual, secara konvensional, ini disebut melihat sunyata. Istilahnya melihat sunyata, tapi sebetulnya jika kita bisa mengerti, ini tadi kita mengertinya secara konseptual, saya terangkat buku, saya terangkat konseptual. Tapi seandainya kita pikirkan begini, lalu kita bahwa sebetulnya itu tidak ada. Ini sebetulnya kosong seperti kemarin, seperti apa ya, misalnya contoh dari Johnny saya semalam. Kalau misalnya kita pikirkan, Johnny mengatakan dari sananya mempunyai argumentasi di sini, Johnny mikirnya begini, dari sananya mempunyai cara begini. Jadi selalu akan ada argumentasi yang kita anggap benar-benar di sana ada. Tapi kalau kita renungkan, sebetulnya semuanya itu hanya pendapat, hanya perbedaan, perselisihan pendapat. Kalau kita cari benar-benar apa tuh yang menyebabkan ini absen, itu ternyata nggak ada gitu. Ini bukan sesuatu yang sangat mendalam, tapi dari segi itu pun kita sudah bisa lihat bahwa sebetulnya jika ada perbedaan pendapat, perselisihan, kamu ini apa yang ini mengatakan ini merah, yang ini biru, ya misalnya. Itu kalau kita pikirkan sebetulnya perselisihannya itu apa? Setelah kamu pikir, ternyata semakin kamu uraikan,
ternyata hanya ada dua pendapat. Ternyata hanya ada dua pendapat. Dua pendapat bisa jadi perselisihan, bisa jadi tidak. Jelas berselisih. Loh, ini lain memang. Tapi mengapa kalau ada dua pendapat menjadi perselisihan? Ditambahi faktor juga yang A memaksakan bahwa hanya A yang benar, yang B mengatakan hanya B yang benar. Lalu kedua itu selalu pandang-pandang sehingga akan ada perselisihan. Tapi kalau kamu lihat benar-benar, sebetulnya perselisihan itu nggak ada. Yang ada hanya dua pendapat ini. Lalu jadi perselisihan karena dua-dua ini ngotot. Coba kamu bayangkan, ini contoh sehari-hari aja. Jadi kalau seandainya A bisa menerima bahwa A itu benar, B bisa menerima B benar. Lalu kita bukan kompromi, lalu enaknya gimana nih? Jadi yang dipersoalkan bukan bedanya, tapi mengetahui bahwa sebetulnya kalau kita lihat benar-benar keadaan, kalau yang bagusnya sebetulnya apa? Sebetulnya tidak ada perselisihan, yang ada perbedaan pendapat. Tidak harus perbedaan pendapat itu jadi perselisihan. Nah, jadi hanya karena dua pendapat, ternyata memang bisa dipecahkan. Oke, kamu A, B. Makanya kadang-kadang lalu sudah ada janjian dulu gitu misalnya. Kalau nanti misalnya ada semacam ini bukan ngomong ini benar atau salah, atau karena ini berpendapat ini, lalu dibuat aturannya dulu. Oke, merah itu karena kalau kita lihat di light spectrum ini terdiri dari sekian 27.000 angstrom, yang ini dari 28, yang B begini-begini. Ini ada aturannya misalnya. Kemudian ada suatu badan, di mana badan itu yang nanti akan bilang ini sebetulnya merah atau biru. Misalnya salah satu perselisihannya gitu. Jadi terus oke, kita setuju, kita antar misalnya ke badan itu. Suatu institusinya kemudian kamu dipikirkan, dianalisa, dan kemudian katakan, ternyata itu ungu, bukan merah, bukan biru, bisa. Atau katakan, tapi kita sudah janjian apapun yang diputuskan oleh institusi itu, kita terima, bukan mengatakan bahwa kamu anggapanmu masih tetap kamu anggap benar. Tapi untuk menghindari perselisihan, ini saya cuma ngomongkan, jadi artinya dua pendapat itu tidak selalu harus jadi perselisihan, karena mungkin ada yang di tengah untuk menjaga perselisihan itu untuk tidak jadi yang diputuskan misalnya itu akhirnya ungu atau akhirnya biru ataupun akhirnya merah, tapi kita sudah janjian kita akan terima bahwa kalau satu ini satu itu mungkin nggak akan bisa ketemu, lalu kita cari pendapat yang ketiga dan kita setuju dengan begitu untuk menghindari perselisihan. Tidak berarti kamu harus mengganti pandanganmu, kamu juga tidak harus berarti harus mengakui ini benar atau itu salah, tapi kita menganggap daripada perselisihan kita itu salah satu cara misalnya. Kemudian cara lain juga mengatakan, oke, ya kalau itu untuk kamu merah, untuk saya we live together. Itu juga bisa. Jadi artinya segala sesuatu itu kalau kita lihat betul artinya, itu kadang-kadang lain dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita alami. Karena yang kita alami itu banyak sekali pengaruh. Makanya apalagi kalau orang sudah mengatakan seperti rasa tapi yang di sini yang diomongkan itu adalah semua keberadaan itu tidak memiliki swabha. Misalnya pintu itu jelas tidak memiliki yang namanya kepintuan, karena pintu ini punya bagian-bagian kalau dicopot tentu tidak akan ada pintunya. Tapi untuk sehari-hari, untuk konvensi juga, meskipun itu terbuat dari apa, kita tahu itu pintu.
Right. Makanya di sini ini untuk melihat sunyata itu hanya secara konvensi aja untuk bisa kita melihat sebetulnya kekosongan seperti ini. Dalam sutra-sutra mengenai sunyata yang dalam dikatakan tidak melihat itu dengan sendirinya melihat, dan dalam ini tidak ada penglihatan maupun penglihat, semuanya keming, tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini menjadi lebih misterius rasanya. Kalau mengatakan bahwa ini buku ini kosong dari kebukuan, nah, kekosongan dari swabhawa dalam bentuk buku itu tidak usah dilihat, tidak usah melihat apa artinya, dan tidak ada karena memang kosong, just there. Tapi kosongnya itu tidak ada sesuatu yang berbentuk, tapi ada kekosongan. Nah, dikatakan di sini kekosongan ini tidak ada di awal, tidak ada di akhir, just there. Tapi bisa kosong ini hanya ada karena ada kondisi-kondisinya, unsur-unsur ini yang kosong dari buku. Jadi kalau misalnya buku ini nanti akhirnya juga hilang, kekosongan dari buku itu juga hilang. Artinya kalau ini kita sobek-sobek, akhirnya tidak menjadi buku sama sekali. Tentunya kekosongan itu juga dengan sendirinya hilang. Substansi dan non-substansi keduanya ditolak. Tidak ada konseptualisasi dan tidak ada landasan untuk itu. Tidak ada yang bersemayam dan tidak ada tempat untuk bersemayam. Tidak datang, tidak pergi, dan tidak ada yang bisa dibuat perumpamaan untuk itu. Jadi kekosongan dari buku tadi itu bukan membicarakan tentang substansi dari kekosongan itu atau membicarakan non-substansi, karena begitu kamu membicarakan substansi itu berarti membicarakan tentang sesuatu yang ada. Kekosongan ini sebaliknya. Ini sukanya di sini menerangkan sesuatu yang tidak ada tapi yang selalu ada. Kalau kamu geleng kepala, saya sudah harus hati-hati. Akan nah ini loh, benar-benar ngomong di sini. Tidak ada yang bisa dibuat untuk perumpamaan untuk ini. Memang suka cari perumpamaan. It's very difficult. Let's continue. Saya akan sedikit maju, tapi saya kira nanti tambah lama akan tambah jelas, meskipun tambah lama bisa tambah bingung kan, tapi nanti kamu akan tahu prinsipnya seperti yang saya ngomongkan tentang, tapi itu juga tidak sesuai cocok. But anyway, let's go. Itu tak terungkapkan dan tak dapat dilihat, tidak berubah-ubah dan tanpa terkondisi. Ketika seorang yogi yang dapat merealisasikan hal ini, dia menghancurkan halangan klesha dan halangan pengetahuannya. Jadi dikatakan halangan klesha itu lalu menjadi arhat, halangan pengetahuannya itu menjadi Buddha. Nah, kalau itu bisa terus-menerus. Jadi artinya sesuatu yang tidak memiliki sifat hakiki dari situnya, ini kalau kita selalu bisa melihat seperti itu, ya itu nanti dengan sendirinya klesha tidak akan muncul. Pengertian akan menjadi lebih jelas. Itu sebetulnya apa.
Lalu ini dikatakan, Buddha Dharma mengenal dua jenis persepsi. Persepsi langsung dan persepsi yang disimpulkan. Tetapi mengatakan sunyata itu dapat diketahui melalui salah satu dari itu adalah suatu delusi yang tidak melihat secara jernih. Persepsi secara langsung ini namanya pratyaksa. Seperti kamu lihat saya sekarang. Kamu bisa lihat langsung. Artinya kamu tidak usah menerka, kamu bisa lihat langsung. Misalnya persepsi saat ini, misalnya saya lihat keringat sekalian sore, misalnya saat ini saya berkeringat begini. Kamu tidak bisa merasakan kepanasan apa yang saya rasakan, tapi kamu bisa menyimpulkan karena kelihatan yang namanya saling ini berkeringat sekarang itu mesti orang itu kepanasan. Right. Itu jadi kamu satu bisa lihat secara langsung, tapi yang dua itu kamu butuh referensi. Jadi misalnya ada asap di sana, kamu nggak kelihatan apinya, tapi kamu bisa menyimpulkan di sana mungkin ada kebakaran. Because it's not a direct thing. Jadi, tapi kalau dikatakan bahwa sunyata itu bisa dilihat secara langsung maupun secara direferensi, that's not true. Tapi bisa kita tulis itu. Jika memang demikian, maka para kritika dan jerawatan, apalagi Vijayana Baden, mestinya sudah dapat mengerti keberadaan baku yang sesungguhnya. Jadi di sini lalu ini agak teknikal, artinya saat itu ada beberapa filosofi di India yang mengatakan sebetulnya yang baku itu seperti apa. Dan yang sebetulnya mengenai baku ini cuma di Buddha Dharma saja. Dan tentunya sunyata tidak bertolak belakang dengan cara pandang matematika. Sebagai konsekuensi dari ini, semua tradisi akan sepakat karena semua menilai segala sesuatu dengan logika yang valid. Tapi karena logika mereka tidak sepakat, tidakkah sifat keberadaan sesungguhnya yang mereka lihat secara logis akan ada sama banyaknya dengan jumlah logika-logika tersebut. Jadi di sini dikatakan, Arya Dipangkara Srijana juga mengatakan, setiap cara berpandangan tentunya punya teori sendiri-sendiri. Jadi dengan sendirinya yang namanya penjelasan tentang keberadaannya baku itu seperti apa tentunya banyak sekali. Di sini Arya Dipangkara Srijana itu ingin menunjukkan betapa sebetulnya superior pandangan dari Madhyamika. Oleh karena itu tidaklah perlu berbicara tentang persepsi langsung maupun persepsi yang disimpulkan sehubungan dengan sunyata. Para guru hanya menerangkannya seperti itu, semata-mata untuk menyanggah para kritika. Telah dinyatakan dengan jelas dalam kitab-kitab ajaran bahwa seseorang tidak dapat mengerti sunyata baik dengan cita konseptual maupun dengan non-konseptual. Guru besar bahwa Viveka telah berkata demikian. Jadi sunyata ini tidak bisa dipikir, tidak bisa dilihat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik konseptual maupun non konseptual. Lalu bagaimanakah seorang mengerti sunyata? Hal ini diklarifikasi oleh Nagarjuna dan yang sudah diprediksi oleh Buddha sendiri dan yang telah melihat kenyataan dari Dharmata, yaitu fenomena itu sendiri seperti apa. Karena sudah diklarifikasi lebih lanjut, karena juga sudah diklarifikasi lebih lanjut oleh murid beliau, Candrakirti, seseorang yang dapat memperoleh wawasan mendalam akan Dharmata dengan mengikuti ajaran tradisi yang bersumber dari mereka. Di sini lalu mengatakan kalau kamu mau benar-benar lihat yang namanya sunyata, kamu mengikuti ajaran yang dari Candrakirti, kemudian Candrakirti, Nagarjuna, Bawawika, kemudian Buddha sendiri. Mengenai semua ajaran yang terdapat dalam 84.000 kumpulan ajaran, itu semua menuju dan mengarah kepada Dharmata ini. Jadi untuk menuju tahu betul sebetulnya apa tuh yang ada.
Semua jenis meditasi lainnya dijalankan untuk mendukung hal ini. Karena mengerti sunyata membawa pembebasan sempurna. Akan tetapi, jika seorang mengabaikan kenyataan konvensional yang valid, ini yang paling penting, selama menumbuh kembangkan realisasi sunyata yang mendalam, dia akan keliru dalam menanggapi kenyataan konvensional. Misalnya baik dan tidak baik, sebab akibat dan sebagainya, serta akan menderita di kehidupan ini maupun di kehidupan yang mendatang. Saya ulangi ya. Akan tetapi, jika seseorang mengabaikan kenyataan konvensional yang valid, artinya jika kita ngomong atau semuanya sunya, tapi ini kenyataannya yang valid, artinya valid itu mata kita bisa terganggu, ada sesuatu, misalnya kamu lagi goyang-goyang, atau misalnya contoh yang digunakan itu di India waktu itu banyak yang buat ring of fire, seperti api yang ada di rantai, kemudian kalau diputar-putar cepat, bentuknya kan seperti ada lingkaran api. Lalu kamu anggap itu betul lingkaran api. Dan tahu nggak maksudnya? Kalau apinya berputar-putar, lalu ini seperti lingkaran. Jadi dikatakan, jika seseorang mengabaikan kenyataan konvensional yang valid, selama mengembangkan realisasi nyata yang mendalam, artinya di mana kamu juga ingin lihat sunyata, tapi kamu mengabaikan konvensional yang valid ini, dia akan keliru dalam menanggapi kenyataan konvensional. Misalnya di sini baik atau tidak baik, good dan baik, tapi di sini itu mungkin artinya yang kusala dan akusala, sebab dan akibat dan sebagainya. Jangan bilang api itu sunya, kamu tidak ambil, kebakar kamu pasti. 11. Jadi meskipun semuanya itu sunya, tapi kamu tidak bisa, bahkan sangat keliru kalau kamu mengabaikan keadaan konvensional. Nah, pada keadaan konvensional, yang namanya keadaan konvensional, itu tentunya pandangan kita masing-masing. Karena keadaan konvensional tidak akan bisa dituntut sebenarnya seperti apa. Karena sebenarnya hanya untuk kamu bisa bilang itu yang benar untuk kamu sendiri. Menjalankan praktik tanpa pembelajaran yang memadai tidak akan menghasilkan pengertian sempurna tentang sunyata. Begitu juga orang-orang yang tidak berupaya mengumpulkan daya kebajikan akan tersesat dalam dunia yang penuh kenegatifan. Jadi di sini diperlukannya mengumpulkan daya-daya kebajikan untuk bisa mengerti sunyata tadi. Mengapa? Karena semakin kamu punya daya kebajikan, semakin kamu akan mengurangi kebutuhanmu untuk tadi good and all. Jadi kamu semakin mendekati bisa tahu sunyata itu seperti apa. Karena ketika orang-orang yang berwawasan terbatas keliru memahami sunyata, mereka akan binasa. Sebagaimana dinyatakan oleh Guru Chandrakirti, kenyataan terkait berfungsi sebagai upaya. Dari upaya muncullah kenyataan baku. Siapapun yang tidak tahu perbedaan di antara keduanya dan memahami itu secara keliru akan terjatuh ke alam-alam rendah. Kenyataan terkait ini misalnya di sini itu relative reality, conventional reality. Misalnya di sini kamu memberi offering, kamu memberi offering ini. Ini semuanya ini upaya sebetulnya. Itu sesuatu yang hanya skillful yang banyak. Hanya dengan melakukan hal-hal semacam ini, kamu akan timbul kebiasaan kamu untuk mengerti kenyataan baku. Siapapun yang tidak tahu perbedaan di antara keduanya, yaitu yang benar-benar, kalau kamu betul-betul menganggap bahwa dia memberi offering, kamu menganggap ini kok kamu tunggu kapan ini Buddha
makannya atau minumnya, right? Seperti itu. Berarti kamu tidak tahu perbedaan bahwa yang ini sebetulnya hanya upaya dan kamu anggap bahwa itu betul-betul, maka dikatakan kamu memahami secara keliru akan terjatuh ke alam-alam rendah. This is what they say. Tanpa mengandalkan kenyataan konvensional, seseorang tidak akan memperoleh wawasan tajam mengenai kenyataan baku sebagaimana adanya. Jadi di sini kita semua tetap harus hidup dalam konvensional. Jadi apapun yang kita lakukan meskipun kita tahu itu baku, kita tahunya ini hanya konseptual. Tapi untuk tahu benar-benar, tidak mungkin kamu bisa tahu benar-benar tanpa melalui keberadaan konvensional. Jadi artinya, jangan karena kamu sudah ngerti ini bahwa semuanya itu baku, apalagi di fase Cedek yang mengatakan misalnya mengenai ketahuan mengenai Buddha yang tak berbentuk, atau Buddha tidak pernah mengajarkan apa-apa, itu kamu tahu bahwa itu pun hanya bisa dimengerti kalau kita tahu dari segi konvensionalnya. Tetap tanpa semakin maju pengertiannya mengenai kenyataan konvensional yang valid, tidaklah mungkin memasuki kediaman agung pengertian sempurna. Jadi justru kamu kalau tahu bahwa ini valid conventionally, justru itu yang akan membantu kamu untuk mengerti keberadaan sebetulnya seperti apa. Di sini yang mulai ditekankan lagi. Kamu selalu harus melalui keadaan sehari-hari ini, conventional truth, conventional reality. Jadi kehidupanmu sehari-hari, meskipun kamu tahu bahwa itu tidak ada sifat hakikinya, tapi masih tetap harus menjalani itu. Jika kita mencari sifat keberadaan dari objek-objek yang tampak di level kenyataan konvensional, kita tidak akan menemukan apapun sama sekali. Tidak ditemukan sesuatu yang tak dapat ditemukan adalah pengalaman kenyataan baku. Dharmata adalah murni sejak semula. Misalnya saya bilang ini sapu tangan, nah, ini objek ini sapu tangan. Lalu meskipun ini di level konvensional, kita bilang ini sapu tangan. Kita semua tahu ini sapu tangan. Lalu kita betul-betul mencari sifat keberadaan dari sapu tangan. Yang benar apa sih? Kita ngerti, ini terbuat dari kain. Terus kamu ngomongkan, kain terbuat dari apa? Lalu kamu bilang, ini dari kapas. Apa gini? Kapas dari apa? Kamu terus tanya terus, kamu tidak akan bisa menemukan akhirnya, sebab akhirnya jawabannya kapasnya dari molekul jadi apa? Dari atom dari apa? Proton, elektron, dan sebagainya. Itu dari apa? Semakin kamu tanya mendadak semuanya seakan-akan hilang, mendadak. Jadi di sini tanpa mengenal kenyataan dikatakan malah di sini jika kita mencari sifat keberadaan dari objek-objek yang tampak di level kenyataan konvensional, kita tidak akan menemukan apapun sama sekali. Kalau kamu tanya mengenai ini, sebetulnya ini apa? Sebetulnya sapu tangan ini. Kalau kamu cari benar-benar sebetulnya apa, kamu tidak akan bisa menemukan apapun sama sekali. Meskipun sampai atom yang terkecil. Kemudian kamu bilang atom ini terbuat dari apa? Misalnya yang disebut proton, elektron, dan neutron. Nah, dulu yang namanya misalnya elektron ini, proton ini yang di tengah itu pusat darah, terus ini neutron yang mengelilingi yang lebih kecil lagi. Nah, sekarang ternyata yang namanya proton ini bisa pecah lagi. Yang namanya proton bisa diperkecil lagi ketemunya sampai apa istilahnya apa gitu? Quark
itu pun bisa diuji lagi. Dan yang sangat menarik mengenai elektron ini, yang selalu gerak, jadi ada sebagian yang selalu statik, dikatakan atom ada selalu bergerak. Yang bergerak ini dulu namanya elektron, tapi setelah kita lihat, diamati benar-benar, elektron ini kadang-kadang kalau diamati diam, tapi kalau tidak diamati keliling. Makanya lalu dikatakan elektron itu sekarang malah definisinya adalah hanya kumpulan kemungkinan, a group of probability, cloud of probability. Apa definisinya? Cloud of probability. Jadi semakin dicari ke dalam, semakin hilang. Makanya sebetulnya para saintis itu harusnya belajar langsung nyata. Dari dulu dikatakan bahwa kalau kita cari apapun yang ada, itu apapun dari sini semuanya, termasuk badan kita. Yang lucu, ternyata badan kita ini bahannya sama dengan satu tangan. Exactly the same. Cuman formasinya, komposisinya, bentuknya lain. Terus ketambahan ada yang namanya consciousness dan fungsinya lain. Lalu dibalik. Kalau begitu karena hanya ketambahan consciousness, bisa ngitung, bisa bicara, bisa mikir, lalu maka disebut being, makhluk. Nah sekarang kalau dibalik, kalau komputer ini makanya yang namanya artificial intelligence, kalau komputer lalu punya kemampuan seperti manusia, apakah bisa disebut makhluk? Nah, ini kita on the last part of defense mengatakan yes, komputer bisa ngitung, bisa ngomong, bisa mereka bisa ngitung. Tapi yang ditanyakan sentiency itu, apakah komputer itu bisa sedih? Apa komputer itu bisa senang? Ya ini mungkin frontier yang terakhir. Mungkin sebelum kalian lahir sebenarnya ini ada film yang namanya 2001 Space Odyssey, waktu kalian masih kecil mungkin. Stanley Kubrick itu luar biasa. Judulnya 2001 Space Odyssey. Waktu itu nggak terbayang bahwa tahun itu akan menjadi tahun 2001. Sekarang padahal sudah tahun 2019. Waktu itu nggak terbayang. Dan situ dibayangkan ada komputer namanya HAL. Itu komputernya punya perasaan. Dikatakan pada waktu itu orangnya ingin mematikan komputernya lalu melawan, berontak. Dan komputernya juga bisa merasa sedih. Terus akhirnya bisa ada terakhir komputer musik pelan-pelan merasa sedih. Jadi waktu itu pun juga kepikir itu. Bedanya antara manusia dan mesin apa? Ya karena mungkin ini bisa mikir, jadi kadang-kadang kita ini kalau kita mikir begini makanya lalu semuanya menjadi kabut. Tapi yang dipentingkan di sini apa itu hubungannya ini? Hubungannya ini dengan tadi duka dan menghentikan duka. Semuanya ini untuk tahu, untuk supaya ini. Jadi nanti akan saya simpulkan. Yang penting di sini ajaran mengenai emptiness pun selalu menekankan tentang keberadaan convention. You cannot leave that one. Kamu harus tahu yang valid itu apa. Jadi kamu tahu ada sebab akibat. Kamu tahu ada baik, ada buruk. Kamu ada merugikan dan menguntungkan dan sebagainya. Right? Segala sesuatu yang ada di level konvensional dinyatakan ada sewaktu itu muncul. Dikarenakan ada sebab-sebab dan kondisi-kondisi untuk itu. Jika tidak benar bahwa itu sudah ada seperti itu, lalu siapakah yang menciptakan pantulan bulan di permukaan air? Jadi artinya ya, di level konvensional, kalau kita bilang ada buku-buku ini lalu terbentuk,
Itu karena ada sebab dan kondisi untuk itu, atau karena pada waktu kertas ini dijadikan satu, kemudian digandung, kemudian kita sebut ini buku. Meskipun kita tidak bisa tahu persis kapan adanya buku itu, halaman pertama atau halaman ke-20, tapi kita tahu bahwa ini bisa ada buku pada waktu semua kondisi dan situasi dan bagian kumpul. Jadi ini kemudian kita sebut buku, inilah menjadi buku. Nah, jadi jika tidak benar bahwa lalu mengatakan, kalau begitu, kalau memang dikatakan bahwa tidak benar bahwa segala sesuatu itu hanya muncul setelah sifat kondisi ini dan kita sebut itu seperti itu, lalu ditanyakan, siapa yang menciptakan pantulan bulan di permukaan air? Artinya, apakah pemantulan bulan di permukaan air itu sudah ada dari dulu? Ada banyak, ada kalau kamu bilang itu bulan. Perumpamannya seperti itu. Oleh karena itu semua penampilan memang ada, dihasilkan dari berbagai hubungan yang bersebab. Karena jika rentetan kondisi-kondisinya terpangkas, itu tidak dapat muncul kembali berupa kenyataan yang relatif tadi. Jadi penampilan jelas ada. Tapi kan tadi ini buku jelas ada. Tapi kalau katakan di sini, karena ini dihasilkan dari berbagai banyak hubungan, ada cover, ada dalam, ada binder segala macam. Jika rentetan kondisinya ini hilang, maka tidak mungkin akan bisa muncul sebagai relative truth seperti buku. Misalnya kalau bindernya kita hilang ini loose, ya, lalu hanya tumpukan kertas, hanya berupa tumpukan kertas, itu kita tidak bisa bilang itu buku. Jadi bukunya hanya timbul jika kondisi semuanya dan itu bisa kita sebut buku, makanya ada itu. Kelihatannya berdele-dele kan ngomongan begini, tapi ini nanti tujuannya akan sangat bersas karena untuk tahu sebagai penyebab penderitaan itu seperti apa. Oleh karena itu, jika pandangan seorang tidak terhalangi dan praktek yang sangat murni, dia tidak akan menyimpang jauh dari jalan dan akan maju menuju keadaan tertinggi. Artinya selama ini kita hidup ini singkat dan begitu banyaknya jenis pengetahuan, agar dia yang bahkan tidak tahu berapa lama masa hidupnya haruslah bisa memilih di antara yang benar-benar menjadi aspirasinya. Seperti halnya angsa yang bisa menyaring hanya susunya dari larutan dengan air. Artinya, hidup ini singkat, kita tentunya bisa belajar bermacam-macam. Tentunya hidup ini kita bisa belajar macam-macam. Tapi jangan lupa belajar mengenai ini. Jadi sebab ini itu nanti yang akan bisa menyebabkan hidup ini lebih berguna, lebih bisa berarti. Nah di sini ini karena intinya jangan kita hidup ini disia-siakan hanya mengejar pengetahuan bermacam-macam. Harus bisa milih meskipun dalam dunia itu begitu banyak pengetahuan yang bisa kamu ketahui, tapi kamu kalau bisa belajar karena istilahnya. Jadi itu yang diceritakan di sini rupa-rupanya seekor angsa itu kalau ada susu dan air tercampur, itu angsa itu bisa minum susunya tanpa minum airnya. Saya nggak pernah ngamati. Cuma di Australia ini banyak angsa. Mungkin suatu ketika saya harus coba. Oh banyak angsa. Tapi sebetulnya yang di mana-mana angsa tidak cuma satu, tapi angsa dua di Jambi. Pasar dia. Cuma entah itu betul atau tidak dikatakan. Kalau ada lalu ceritanya kan begini dikatakan. Ini juga saya nggak tahu benar atau enggak. Saya nggak ngerti. Cuma kelihatannya juga nggak selalu benar. Ini salah satu Rinpoche yang ngomong apa. Mungkin beliau juga nggak pernah ngamati langsung. Dikatakan dibayangkan katanya angsa itu kalau lagi kecil menyusu dari bui nggak diberi makan. Saya kira kok enggak. Saya kira. Tapi dikatakan kalau kamu betul-betul diberi, jadi itu bisa menyedot
hanya susunya tapi ditinggalkan airnya. Makanya perumpamannya seperti itu. I don't know if that's true. Kamu bisa Google, mungkin. Is that true? But it's very cute. Suntingan mengenai dua kenyataan ini dilakukan dengan serba kekurangan oleh seseorang yang berpandangan sempit seperti saya. Tapi ini didasari kata-kata guru dan merupakan pengajian dua kenyataan menurut tradisi Nagarjuna. Meskipun zaman sekarang orang-orang mempunyai keyakinan, teks yang ditulis untuk Raja dari Swarnadwipa ini, jadi teks ini ditulis untuk Raja dari Swarnadwipa, Raja dari Sriwijaya waktu itu, seyogyanya dicamkan dan dianalisa secara saksama, tidak sekedar didasari keyakinan dan bakti semata. Raja dari Swarnadwipa, Gurupala, mengirim biksu Dewa Mati untuk menghadap saya, dan atas permohonannya saya menyusun teks mengenali gerbang menuju dua kenyataan ini. Para cendekiawan masa kini bisa menilainya sendiri. Nah, kemudian akhirnya teks mengenai gerbang menuju dua kenyataan ditulis oleh guru Dipangkara Srityana, Pandita Dipangkaranya sendiri, dan Lord Sawajajan Singye yang menerjemahkan dan menulisnya. Paling tidak hanya untuk blessing, kalian membaca suatu karya dari Muara Jambi. Ini untuk berarti sana. Tapi intinya yang penting di sini sangat tujuan saya sebetulnya saya pikir akan menolong, tapi setelah saya baca saya baru insya Allah ini membuat kamu lebih bingung. Tapi gini lah, yang penting di sini ya ini kita juga nggak punya waktu cukup untuk menerangkan. Saya sebetulnya dulunya berambisi untuk menerangkan ini sebagai pembuka untuk menerangkan mengenai sunya. Sunya itu kosong. Jadi yang pertama mengatakan sunya itu kosong dari swabha. Dari swabha. Tapi ternyata seperti di belakang tahun lalu, ternyata selama masih ada prapanca, ada saya yang masih melihat kekosongan itu tidak bisa ultimate, bukan tidak bisa ultimate dari sesuatu yang bisa dilihat sebab kenyataan itu sebetulnya apa. Kalau hanya representasi berarti dua-duanya. Nanti yang juga bisa dikatakan kosong dari dua itu. Dan maka menjadi non-dual, tidak ada dia dan tidak ada dia. But that's really for me. But oke, nah that's it. Oh enggak, jadi yang garis bawahi yang penting misalnya kamu tahu secara konseptual bahwa itu empty, tidak mempunyai sifat swabhawa apapun. Misalnya kamu lihat, oh itu ayah saya. Ya, kalau kamu lihat dekat benar, yang mana yang namanya ayah di situ nggak ada. Karena yang ada apa? Ya, ultimately it's empty of that. Itu hanya ada ayah, itu jadi ayah karena kamu anaknya. Lalu ayahnya ada. Kalau ada tidak ada anaknya, mana bisa jadi ayah? Seperti juga guru dan murid. Adakah seorang guru kamu bisa lihat, oh dia itu guru, dia itu guru selama punya murid? Ini argumentasi yang digunakan. Jadi yang namanya profesor itu kalau jadi ngajar, kalau sudah pensiun dia bukan profesor. Amin. Ya, itu pokoknya from this one. Okay, right.